Saya merasa bangga dan bergembira menyapa ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali di YouTube Serambi Religius. Mari pada kesempatan ini saya mau mengajak ibu bapak saudari-saudara yang terkasih untuk merenungkan kelanjutan YouTube pada hari sebelumnya. Sebagai warga negara 100% dan sebagai warga agama Katolik 100%. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan Anda untuk menggunakan hak suaramu. Ingat, suaramu sangat penting demi kelangsungan hidup di wilayahmu sampai 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, ibu bapak saudari-saudara umat beriman yang terkasih, saya mengawali renungan dengan mengutip suatu pernyataan yang mengatakan bahwa jatuhkanlah pilihanmu kepada salah seorang yang menurut Anda sudah mencerminkan jati diri, kenegarawanan, pribadi yang jujur, dan memiliki sikap toleransi. Dan untuk mencermati ketiga unsur ini butuh suatu penjernihan batin tanpa mengikuti arus kepada siapa Anda harus mengikuti dia untuk menjatuhkan pilihanmu itu. 9 Desember merupakan momen yang bersejarah yang penuh dengan nilai-nilai monumentalis. Maka ukirlah sejarahnya itu dan Anda adalah tercatat dalam perjalanan pilkada bahwa baru kali ini pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Maka seruan-seruan untuk mematuhi protokol kesehatan tetap dilangsungkan. Bagaimana Anda bersikap dan Anda siapkanlah dirimu, tentukanlah pilihanmu. Dan ingat, nomor 1 di atas segala-galanya adalah Yesus Kristus. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjelang pilkada 9 Desember 2020, pilkada yang berlaku serentak meliputi di 270 tempat, 9 provinsi, 34 kota, dan 224 kabupaten akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota, dan Sekretaris Komisi Kerasulan Awam KWI, Pastor PC Siswantoko, pada tanggal 4 Desember 2020, mereka menyampaikan 7 poin yang diutarakan. Dan ingat ibu bapak saudari-saudaraku, 7 poin ini mereka merenungkan, merefleksikan berdasarkan hasil yang disampaikan oleh tiap-tiap keuskupan. Yang pertama, kepada seluruh umat Katolik, jatuhkanlah pilihanmu dengan menggunakan hak politikmu secara benar, bijak, dan cerdas. Memahami tata cara pemungutan suara di tengah pandemi COVID-19, mengenal calon kepala daerah yang akan dipilih, dan menentukan pilihan berdasarkan hati nurani. Menelisik hati nurani, maka
pada masa pandemi ini betul-betul umat godaan-godaan lewat bujukan rayuan kampanye itu sangat minim. Maka kenalilah pasanganmu dan tentukanlah berdasarkan hati nuranimu. Sebagai pengikut Kristus, hati nurani adalah tempat bersemayam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka menggunakan hati nurani secara baik dan benar akan mendatangkan hikmah, sedangkan secara tidak baik dan benar akan mendapatkan kecerobohan. Dan menelusuri hati nuranimu itu tidak usah ikut-ikutan, apalagi hati nuranimu itu dibeli. Wah, ini sangat fatal. Hati nurani yang dibeli berarti Anda menjual Tuhan Yesus, karena hati nuranimu adalah tempat Tuhan bertakhta. Jelas sasarannya. Yang kedua, umat Katolik hendaknya menolak segala bentuk permainan politik kotor seperti politisasi SARA dan bantuan sosial, politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, dan ajakan untuk melakukan tindakan kekerasan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur demokrasi. Oleh karena itu, ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, catatlah dengan baik-baik, tolaklah segala bentuk rayuan setan yang siap menggerogoti Anda. Dan yang ketiga, umat Katolik diharapkan mematuhi protokol kesehatan. Kalau untuk hal ini tidak usah ragu, karena pihak PPK, pihak PPS, pihak KPPS, pihak KPPS itu pihak penyelenggara di tempat pemungutan suara, pihak panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan, pihak panitia penyelenggara pemilu itu di PPK, dan pihak komisioner berada di KPU. Mereka sudah menggalang dan mensosialisasikan acara protokol kesehatan ini. Anda datang, tunjukkanlah kartu undanganmu, sertailah membawa EKTP. Kalau tidak ada EKTP, bawalah surat keterangan dari Dukcapil. Maka setelah itu Anda diberikan kotak suara, Anda diberikan pembungkus tangan, lalu Anda masuk dan menunggu giliranmu untuk masuk ke dalam ruang bilik suara dan cobloslah. Dan ingat, hanya satu yang dicoblos. Selain daripada itu dinyatakan suaramu tidak sah. Maka protokol kesehatan saya yakin dijamin. Anda datang, diukur suhu tubuh, cuci tangan, sebagaimana yang kita selenggarakan di gereja-gereja. Yang keempat, umat Katolik memilih calon kepala daerah yang berjiwa Pancasila. Dan saya tambahkan lagi, memiliki semangat nilai toleransi. Artinya, memiliki wawasan kebangsaan yang memadai, menerima pluralisme, berlaku adil terhadap semua agama, suku, dan golongan. Maka, kalau lihat pemimpinmu tidak memiliki nilai toleran, tidak usah pilih. Pilihlah yang benar-benar memberikan atensinya tanpa membeda-bedakan you agama apa, atau suku apa, jabatanmu apa, atau posisimu apa. Yang kelima, para calon kepala daerah hendaknya mengedepankan budaya politik yang bermartabat dan berkompetensi
berdasarkan kapasitas dan program kerja yang membawa solusi bagi persoalan, diantaranya pemimpin yang telah memberikan contoh yang baik di dalam protokol kesehatan. Maka kalau pemimpin hanya berkumandang saja bahwa masyarakatnya harus memakai masker, jaga jarak, sementara dia tidak pernah memakai masker. Nah, catatlah baik-baik. Apakah Anda memiliki pemimpin yang suri teladannya patut tidak dicontohi? Yang keenam, penyelenggara dan pengawas hendaknya menggunakan alat pelindung diri, dan ini sudah disosialisasikan, sudah diadakan bimbingan teknis. Maka kepada ibu bapak saudara-saudariku, jangan ragu-ragu, gunakanlah hak suaramu. Dan yang terakhir, umat Katolik, khususnya para pendengar setia YouTube dan masyarakat pada umumnya yang juga sempat mendengar YouTube saya ini, ciptakanlah suasana damai dan aman, serta memastikan bahwa pilkada benar-benar berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan sehat. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau sudah jelas kita punya paslonnya, pasangan calon. Dan silakan kenalilah pasangan calonmu itu. Kepada warga Kota Batam, saya selalu menganjurkan, kenalilah calonmu. Dan dalam pemilihan gubernur, kenalilah calonmu. Ingat, ibu bapak saudara-saudariku, cukup coblos 1 dan itu sah. Selain daripada itu tidak sah. Berdoalah Tuhan memberikan roh hikmat bagimu. Selamat berpesta demokrasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.